Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan Kang Wan Sekun. Kali ini Kang Wan Sekun akan membeberkan sebuah pakem ataupun sebuah keunikan bambu yang sering sekali dijadikan perdebatan oleh teman-teman ataupun saudara-saudara kita. Apalah artinya sebuah pakem bambu kalau kita tidak mau menerapkannya kepada diri kita sendiri ataupun kepada pembelajaran untuk kita sendiri. Sebelum itu teman-temanku semuanya, salam santu dan salam hormat saya untuk teman-temanku dan saudaraku dan sahabatku semuanya yang ada di seluruh Indonesia dan air tercinta kita ini. Dari Sabang sampai Merauke, semoga teman-temanku dan saudaraku semuanya akan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang suatu apapun. Semoga selalu dilancarkan rezekinya, amin. Selamat berjumpa dengan Kang Wan Sekun. Kali ini Kang Wan Sekun akan membeberkan mengenai sebuah keunikan alam ya, ataupun keunikan sebuah bambu karya alam yang sangat luar biasa sekali, dan sekarang masih banyak sekali teman-teman kita ataupun saudara kita yang selalu berebut tentang pakem ataupun tentang filsafatnya ataupun filosofinya ataupun artinya. Jadi menurut Kang Wan Sekun, masalah sebuah arti ataupun sebuah pakem, buat apa artinya sebuah pakem kalau kita tidak mau menerapkannya pada diri kita sendiri ataupun untuk dicapkan kepada diri kita sendiri. Jadi bagi Kang Wan Sekun, sebuah pakem adalah sebuah nama saja, tapi yang paling terpenting sekali adalah untuk sebuah pakem bambu itu kita harus bisa menerapkannya pada diri kita sendiri. Dan saya peringatkan pada teman-teman pembolang ataupun pecinta bambu unik di seluruh Indonesia dan air tercinta kita ini, Kang Wan Sekun pun sangat suka sekali dengan keunikan sebuah bambu ataupun bambu unik ya, teman-temanku semuanya. Tapi sayang sekali banyak sekali teman-teman kita yang selalu berebut tentang sebuah pakem ataupun selalu diperdebatkan oleh teman-teman kita ataupun saudara kita, ataupun selalu tidak mau menerapkan dengan sebuah ya, yang namanya arti sebuah pakem itu. Jadi kalau menurut Kang Wan Sekun adalah sebuah pakem itu tidak ada artinya kalau kita tidak mau menerapkannya pada diri kita sendiri. Jadi saya mohon untuk teman-temanku dan sahabatku semuanya, para pecinta bambu unik, sebagai pembolang saya pun sangat mencintai sebuah keunikan bambu ataupun karya alam yang sangat luar biasa sekali, karena ini adalah suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala atau suatu kuasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah bambu yang sangat unik sekali ataupun yang sangat langka dan sangat susah ditemukan bagi orang-orang yang awam untuk teman-teman semuanya. Tapi yaitu teman-temanku dan sahabatku semuanya, Kang Wan Sekun sangat menyayangkan sekali kepada para pecinta bambu unik ataupun sesama pembolang, sesama teman, sesama saudara. Sekarang banyak yang terpecah belah karena saling berdebat tentang sebuah pakem ataupun sebuah keunikan bambu. Padahal sebuah pakem itu menunjukkan ada artinya ataupun ada filosofisnya. Kita harus bisa menerapkannya kepada diri kita sendiri. Jadi terus terang saya sangat miris sekali dengan teman-teman kita ataupun saudara kita yang selalu berebut tentang sebuah pakem ataupun tentang artinya. Mereka tahu tentang filsafatnya ataupun artinya pakem bambu itu, tapi tidak mau menerapkannya pada diri kita sendiri ataupun kepribadian diri kita sendiri. Mereka hanya saling menyalahkan satu sama lainnya. Setelah itu menjadi bahan perdebatan untuk sahabat-sahabatku dan saudaraku semuanya. Jadi kami sangat miris sekali dengan semuanya itu.
Padahal yang saya harapkan pada teman-temanku dan semuanya, sebagai seorang pecinta bambu unik, bagaimana kita memajukan ataupun bisa mempersatukan sesama teman pembolang atau sesama teman pecinta bambu unik, harus bersatu padu dan harus saling mengingatkan ataupun saling menuntun agar kita tidak saling berebut tentang sebuah arti pakem ataupun sebuah pakem. Jadi kalau pakem itu dijadikan sebuah perdebatan ataupun sebuah untuk pertikaian ataupun saling menghujat sesama teman kita atau sesama saudara kita, itu sangat tidak pantas sekali bagi Kang Wen Sekun. Karena sebuah pakem itu adalah mengandung sebuah arti ataupun filosofi ataupun filsafat yang sangat luar biasa sekali. Seharusnya teman-temanku dan saudaraku ataupun sahabatku semuanya harus betul memahami tentang sebuah arti pakem itu tersebut, dan terapkanlah dengan sesuai para jiwa-jiwa pembolang ataupun para pecinta bambu unik, agar kita tidak selalu mengunggulkan diri kita sendiri dengan sebuah master ataupun sebuah yang lebih awal mencintai bambu unik. Tapi setidaknya kita harus saling bersatu padu untuk menjalin keguyuban, kekompakan, agar para pecinta bambu unik bisa maju ataupun bisa kita kembangkan untuk menjadi sebuah pengalaman ataupun sebuah keunikan yang kita cintai, itu menjadi sebuah untuk mempertabel keimanan kita dan ketakwaan kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita semakin tahu tentang diri kita sendiri ataupun pribadi kita sendiri sebelum kita menyalahkan orang lain ataupun sebelum kita memprovokasi orang lain. Jadi teman-temanku dan saudara semuanya, saya sangat miris sekali dengan akhir-akhir ini yang selalu sebuah bambu unik selalu dijadikan perdebatan tentang sebuah pakem ataupun sebuah arti, tapi mereka tidak tahu ataupun tidak mau mengerti arti yang terkandung di sebuah bambu unik ini. Dan Kang Wen Sekun pun sangat mencintai sebuah bambu unik yang terutama adalah sebuah, saya akan memperlihatkannya dulu teman-temanku semuanya. Ini adalah sebuah bambu unik Jalu Puncak ya untuk teman-temanku semuanya. Kenapa dinamakan sebuah Jalu Puncak? Karena ini tumbuhnya, tunasnya ada di bawah alis ini, dan di sini tidak tumbuh ya, dan di sebelahnya ini normal. Ini namanya sebuah bambu Jalu Puncak ataupun bambu Jalu Puncak. Dan yang ini adalah sebuah bambu petuk jalu ya, ataupun bambu petuk ya, tapi ini namanya bambu petuk jalu. Nama bambunya petuk jalu karena di sini ada rantingnya. Ini juga mau tumbuh tunasnya, teman-teman. Ini hanya sebuah mata saja. Dan yang ini disebutkan adalah bambu SR ataupun petuk SR ya. Ini selumringnya menghadap ke bawah ya. Kenapa dinamakan sebuah bambu SR? Karena ini saling menyambung ya. Dan ini yang dinamakan sebuah bambu kendit ataupun bambu ngareto ya, karet ya, ngaret. Kenapa disemakan sebuah bambu kendit ngaret ya? Karena ini sebenarnya adalah luka yang terkena sebuah kulit ataupun ular ya, ular atau ulat ya teman-teman semuanya. Ini kalau yang sepintas seperti mirip bambu petuk teman-teman semuanya. Semuanya itu ada sebuah artinya ataupun filosofinya tersendiri teman-temanku dan sahabatku semuanya. Jadi sangat sayang sekali akhir-akhir ini banyak sekali perdebatan di antara teman-teman kita ataupun saudara kita yang selalu mendapatkan tentang sebuah arti pakem ataupun sebuah pakem bambu. Padahal di sebuah pakem bambu itu mengandung sebuah makna ataupun yang sangat luar biasa sekali. Seharusnya teman-temanku dan semuanya
mau menerapkannya dengan secara bijaksana ataupun untuk menerapkannya pada diri kita sendiri. Jangan kita saling berkotok-kotokan ataupun jangan kita saling salah paham ataupun salah pengertian. Jadi sebuah pakem itu tidak ada artinya bagi kita kalau kita tidak mau menerapkannya pada diri kita sendiri. Jadi saya ingatkan teman-temanku dan semuanya, para pecinta bambu unik ataupun para pembolang, saudara-saudara kita, teman-teman kawan semuanya, ingatlah, sebuah pakem bambu itu tidak ada artinya kalau kita tidak mau menerapkan kepada diri kita sendiri ataupun belajar untuk mengerti tentang sebuah pakem bambu unik itu sendiri ataupun filsafat itu tersendiri. Tidak ada gunanya sebuah pakem kalau kita tidak bisa menerapkannya ataupun belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi teman-temanku dan sahabatku semuanya, ingatlah, kita semuanya harus bersatu padu. Kalau kita betul-betul mencintai sebuah bambu unik ataupun keunikan alam yang sangat luar biasa sekali, dan kita sesama pembolang ataupun sesama teman, sama saudara kita, seharusnya kita saling menjunjung ataupun saling mendukung ataupun saling mengingatkan ataupun saling memberikan pengertian. Dan seharusnya kita pun harus lebih mengerti dahulu sebelum kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik pada teman-teman kita ataupun saudara kita. Jadi saya mohon teman-temanku semuanya, para pecinta bambu unik ataupun para pembolang, marilah kita menjalin persaudaraan ataupun menjalin kekeluargaan atau silaturahmi agar para pecinta bambu unik ataupun para pembolang seperti saya juga mencintai bambu unik. Marilah kita saling menghormati sesama teman kita, sama saudara kita. Mari kita jadikan pecinta bambu unik ini menjadi ajang silaturahmi ataupun ajang persaudaraan, layaknya kita seperti keluarga sendiri. Jangan kita terpecah belah karena sebuah arti pakem ataupun salah pengertian tentang sebuah pakem ataupun artinya. Jadi teman-temanku semuanya, saya kira pun teman-temanku sudah semuanya paham dengan sebuah pakem ataupun sebuah filsafat dari pakem bambu unik itu tersendiri. Jadi teman-temanku semuanya, ingatlah, agar teman-temanku semuanya belajar terlebih dahulu untuk mengertikan sebuah pakem, tapi kita harus belajar dulu untuk mengerti diri kita sendiri, agar kalian semuanya tidak saling menyalahkan sesama teman kita ataupun sama saudara kita. Saya tidak perlu menceritakan sebuah arti pakem sambung roso ataupun bambu petuk jalu ataupun bambu kendit atau kuret ya teman semuanya, ataupun bambu petuk jalu. Saya nggak perlu mengartikannya, karena bagi teman-temanku semuanya ataupun para pecinta pembolang tentu semuanya sudah tahu arti-arti dari semua itu ataupun filsafat dari sebuah arti filosofi arti bambu ini. Jadi kami tidak perlu menceritakannya panjang lebar ataupun tidak perlu menceritakannya artinya, karena bagi teman-temanku semuanya adalah sudah tahu tentang sebuah arti-arti dari sebuah bambu ini semuanya. Dan contoh ini adalah sebuah bambu jalu tumbang rogo ya teman-temanku semuanya. Kenapa dinamakan bambu tulang tumbang rogo teman-temanku semuanya? Karena ini tunahnya bertumpangan, yang di bawah ada, yang di atas ada, ya. Ini sangat langka sekali dan sangat jarang sekali ditemukan oleh orang-orang yang awam ataupun orang-orang yang biasa. Ini teman-temanku dan sahabatku semuanya, marilah kita bersatu padu. Jangan kita berkotok-kotokan tentang sebuah pakem ataupun sebuah arti pakem ataupun arti lainnya. Marilah kita bersatu padu sesama pembolang, sesama pecinta bambu unik. Marilah kita majukan agar sesama cinta bambu unik ataupun sesama pembolang kita harus bersatu padu, saling kompak, saling menjalin persilaturahmian, saling menjalin keluargaan, dan saling menjalin persaudaraan agar kita semuanya bisa kompak ataupun semakin menjadi keluarga yang baik ke depannya untuk kita semuanya, untuk para pecinta bambu unik. Pokoknya kalau teman-temanku semuanya mencintai sebuah bambu unik ataupun keindahan alam,
Tentunya teman-temanku semuanya sudah tahu tentang arti atau filsafat sebuah pakem bambu. Jadi janganlah dijadikan suatu perdebatan teman-temanku semuanya, karena sebuah pakem itu tidak ada artinya kalau kita tidak mau menerapkannya pada diri kita sendiri ataupun belajar mengenali diri kita sendiri ataupun kepribadian diri kita sendiri. Saya kira cukup sekian dari Kang Sekun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu dan salam seduluran, salam sejahtera untuk teman-temanku dan seluruh semuanya para pecinta bambu unik.